dan harus memenuhi daripada syarat-syaratnya. Kemarin sudah kita bahas juga tentang bagaimana siksaan atau hukuman seorang yang zina. Begitu juga orang-orang yang berzina ini kemarin sudah kita bahas bagaimanakah pernikahannya, terus anaknya bagaimana, sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Saat ini kita tambahkan daripada wa min qabaihihi aidan, di antara keburukan-keburukan yang ditimbulkan daripada perzinahan, yaitu annahu yuf'alu mithluhu fi dzurriyyati zani au zaujatihi, yaitu salah satu di antara hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat zina, yaitu adalah akan dikenakan seperti apa yang dia lakukan, yaitu seperti apa yang dia berbuat zina fi dzurriyyati zani, yaitu di dalam keluarga atau keturunan penzina, keturunan daripada penzina, au zaujatihi, atau istrinya. Jadi kalau ada seseorang yang berzina, insya Allah anaknya akan penzina juga, anaknya akan penzina juga. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zana, siapa saja yang berbuat zina, zuniya bihi, maka akan dizinahi. Maksudnya keluarganya akan terkena dampak zina, walau bihitani darihi, walaupun rumahnya sudah betul-betul kuat, ada tembok kelilingnya, ada penjagaan yang sangat kuat. Di sini Al-Imam Al-Munawi mengatakan wa hadza isyaratun, ini memberikan isyarat ila anna min uqubatiz zani, memberikan isyarat terhadap di antara daripada hukuman orang yang berzina, mala budda an yu'ajjal, sesuatu yang akan disegerakan fit dunya, di dalam dunia. Wa huwa an yaqa'az zina fi ba'di ahli darihi, akan terjadi zina di sebagian keluarganya. Hatman maqdiyya, sesuatu kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jangan macam-macam, jangan sembarangan, jangan seenaknya sendiri kalau pengen keluarganya dijaga, ya kan? Kalau pengen keluarganya dijaga. Sebagian daripada pemimpin dahulu mau ngetes ini hadis, apakah betul akan terjadi, ya kan? Dia pengen ngetes, pengen uji coba. Dia punya anak perempuan yang cantik, masya Allah, terus dia perintahkan pembantunya untuk mengawal ini perempuan, untuk apa? Untuk menemani, supaya ini anaknya disuruh oleh ayahnya keliling kota, keliling ke pasar, dan dia sengaja yang tadinya bercadar disuruh dibuka wajahnya, disuruh dibuka wajahnya. Wala tamna'u ahadan minat ta'arrudi laha bisyai', penjaganya tersebut, seorang perempuan tersebut yang mengawal daripada anaknya, itu dilarang kalau ada orang laki-laki pengen menghalangi ini perempuan
itu dilarang mencegahnya, dibiarkan saja, ya dibiarkan saja. Akhirnya dia muter-muter. Fama marrat biha ala ahadin, seorang perempuan tersebut tidak melalui seseorang pun illa atraqa ra'sah, kecuali seseorang laki-laki yang melihat itu perempuan, dia akan menundukkan kepalanya. Di zaman dulu ada orang cantik yang terlihat, orang dulu itu kalau lihat begitu buru-buru nutup matanya, buru-buru nunduk, gak kayak zaman sekarang, ya kan? Gak kayak zaman sekarang. Siapa yang matanya jelalatan, insya Allah bininya dijelalatin, insya Allah, udah pasti itu. Maka orang zaman dulu tuh menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya seperti itu, nunduk kepalanya. Walam yamudda nazarahu, dia tidak berani-berani matanya itu dijulurkan untuk memandang terhadap wajah yang bukan mahramnya, hayaan minha, karena malu, karena malu terhadap itu perempuan. Kalau zaman sekarang kan nggak ada malunya, ya enggak? Jarang banget laki-laki yang malu melihat perempuan, jarang banget. Ya kan? Apalagi perempuannya cantik. Sekarang bukan hanya laki doang yang nggak malu, perempuannya kan nggak malu. Anak pernah jalan, yaitu ada acara dengan guru Al-Fagir namanya Al-Habib Muhammad Ridha As-Segaf rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau itu pengen beli batik di toko di Pekalongan. Di sana ada perempuan banyak, justru mundur beliau, ya kan? Malu beliau. Di zaman yang Masya Allah ini masih ada seperti itu, ya kan? Jadi sekarang itu laki-laki yang begitu udah jarang banget, udah jarang banget. Malu katanya. Banyak perempuan kalau sekarang kalau banyak perempuan cakep malah dicari, katanya cuci mata. Coba kalau bininya digituin marah nggak? Ya kan? Ini setiap lewat ada laki-laki, ini laki-laki langsung nunduk. Falamma raja'at wa qarubat bin daril malik, kemudian tatkala dia ini pulang dan dekat di rumahnya, amsakaha insanun, ada laki-laki menghalanginya, menahannya, wa qabbalaha, kemudian dia menciumnya, thumma dhahaba. Terus apa? Ini orang laki-laki yang menciumnya pergi. Fadakhalat biha 'alal malik, kemudian dia masuk ke rumahnya, nemuin ayahnya. Terus ayahnya menanyakan, bagaimana selama ini ente keliling, apa yang kamu dapatkan? Terus diceritakan kepada ayahnya. Lalu setelah ayah tersebut mendengarkan cerita daripada anaknya, langsung sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, alhamdulillah ma waqa'a minni fi umri qad illa qublah wahidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak ada kejadian daripada diriku di dalam umurku melakukan hal yang tidak baik terhadap perempuan kecuali satu, saya mencium sekali perempuan yang bukan yang halal, ya kan? Dia mencium satu perempuan, illa qublah wahidah limra'atin wa qad qusistu biha, dan hari ini saya telah dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang punya anak perempuan, lihat wajahnya, apalagi anak kecil masih, lihat wajahnya, jangan sembarangan. Biar kita selalu ingat, jaga anak kita dengan kita menjaga diri kita. Ini hadis Nabi Muhammad pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Semakin kita lancang, semakin anak kita itu ke depan lebih lancang. Karena zaman kita dengan zaman anak kita itu berbeda, fitnahnya pun berbeda, lebih dahsyat.
ketimbang di zaman kita. Fasaidu, orang yang berbahagia, orang yang akan berbahagia di dunia dan akhirat, man hafidha farjah, yang menjaga kemaluannya, wa ghadda basarah, dan menutup matanya, wa kaffa yadah, dan juga menahan daripada tangannya. Kemaluannya tidak digunakan kecuali di dalam yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga pandangannya tidak memandang kecuali hal yang dihalalkan oleh Allah. Begitu juga tangannya tidak berbuat apapun kecuali di dalam apa yang menjadi ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Ya kan? Sudah terlanjur. Saya sudah berbuat begitu. Terus bagaimana? Tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis qudsi, Allah nyatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya, mengalahkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat kepada Allah. Setelah taubat yang benar, minta kepada Allah supaya Allah jaga diri kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari akibat-akibat perbuatan yang semacam zina. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengampun. Jadi ini hukum sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga Allah pun punya hak untuk tidak memberikan daripada akibat tersebut. Faham toh? Karena seorang mukmin, ya kan, seorang mukmin yang beriman dia ini kalau melakukan perbuatan dosa besar, ammal mu'minu idza irtakaba kabiratan aw asarra ala saghiratin. Seorang mukmin apabila melakukan dosa besar atau continue melakukan dosa-dosa kecil, wa mata wa lam yatub, dan dia mati sedangkan belum bertaubat kepada Allah, fahuwa tahta masyiatillahi. Dia di bawah daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan menyiksanya. Biidkhalihin nara, dengan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yukhrijuhu, kemudian Allah keluarkan. Wa yudkhiluhul jannata, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ini kalau beriman, ya kan? Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dia dikeluarkan dari neraka terus dimasukkan ke dalam surga? Limautihi mu'minan, karena matinya keadaan mukmin. Wa insya'a ghafara lahu, jika Allah mengendaki Allah ampuni baginya. Falam yudkhilhu, kemudian tidak Allah masukkan dia an-nara, kepada api nerakanya Allah, bimujarradi fadlihi, dengan semata-mata karena karunia Allah. Au bihi, atau dengan karunia Allah, ma'a syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berserta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini secara ilmu tauhid, secara ilmu tauhid. Jadi apa? Mungkin Allah akan siksa, mungkin juga Allah akan mengampuninya, ya kan? Maka apa? Allah mempunyai sifat yang sangat istimewa, yaitu Allah Maha Pengampun. Taubatlah kepada Allah.
Jangan macam-macam. Karena harus ingat, Allah pun maha tega untuk menyiksa seorang hamba siapapun saja. Faham tom? Jelas ya kira-kira? Maka bertobat kepada Allah kita dengan harapan supaya apa? Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari murkanya Allah, sehingga akan mendapatkan daripada sehingga akan dia dapatkan daripada hal-hal yang dia tidak ingini dengan adanya pertaubatan kepada Allah, ya kan? Tapi kalau dia macam-macam dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun di dalam Al-Qur'an syadidul iqab, azabnya pedih, sangat dahsyat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ilmu tauhidnya. Bahkan kalau kita pandang secara ilmu tauhid, lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuli ni'ama. Dalam kitab Zubat, yaitu Nazam Zubat, bagi Allah itu boleh menyiksa orang yang taat, sebagaimana Allah pun boleh memberi pahala kepada orang yang maksiat dan memberikan nikmat-nikmat secara ilmu tauhid. Secara ilmu apa? Tauhid. Fahadza jaizun, ini boleh, ya kan? Boleh aklan, tapi secara hukum akal. Karena kalau kita mengkaji pelajaran ilmu tauhid, itu ada ahkam daripada hukum-hukum akli, dan juga ada hukum syar'i, ada hukum adi. Ada hukum adi. Tapi mumtani'un syar'an. Kalau melihat dipandang dengan kacamata syariat, mustahil. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Faham tom? Jadi kenapa kok seperti itu? Li'annal mulka mulkuh, karena kekuasaan milik Allah. Kekuasaan adalah kekuasaannya Allah. Yatasarrafu fihi kaifa syaa. Allah mau bertindak bagaimanapun sesuai kehendak Allah, itu sah-sah saja. Lakinnahu la yaqa'u, akan tetapi tidak akan terjadi minhu daripada itu semuanya, minhu dzalika daripada itu semuanya, li ikhbarihi bi ithabatil muti'i, karena ada hadis, ada ayat Al-Quran, Allah berikan kabar akan memberikan pahala terhadap orang yang taat kepada Allah, wa ta'dzibil 'asi, dan akan mengadab orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan fahuwa la yukhlifu wa'dah, Allah tidak akan berselisih dengan janjinya. Allah memberikan janji kalau orang sholat pahalanya begini, tidak bakalan berselisih dengan itu semuanya. Lianna ikhlafal wa'di, karena berselisih dengan janji, daripada janji-janji yang Allah janjikan kepada orang yang taat kepada Allah, itu madmumun, sesuatu yang tercela. Bi khilafil wa'idi, berbeda dengan ancaman. Fa ikhlafuhu mahmudun, berselisih dengan ancaman itu perkara yang terpuji, ya kan? Perkara yang terpuji. Jadi kalau ada orang seharusnya dihukum tapi dimaafkan, ya kan? Itu kan terpuji. Allah ancam ini dalam Al-Quran, dia bakal seperti ini, tapi nyatanya Allah mengampuni dosanya. Maka itu sesuatu yang terpuji. Faham tom? Makanya qala ashabuna, ulama-ulama daripada ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, walaysatil ma'siyatu illatal iqabi, maksiat itu bukan alasan untuk mengazab. Wala ta'atu illatat thawabi,
begitu juga ketaatan bukan alasan untuk memberikan pahala. Wa innama huma amaratani alaihima khilafan lil Mu'tazilah. Hanya keduanya ini, maksiat dan taat, adalah tanda indikasi terdakwa, ya kan? Terdakwa atas dia ini layak untuk diberi pahala atau diadab oleh Allah. Tapi keputusan endingnya itu semuanya pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kewajiban bagi Allah wajib ngasih pahala kepada orang ini. Itu urusan jaiz. Itu adalah karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri. Gak ada yang mewajibkan kepada Allah seorang makhluk pun. Faham tom? Akan tetapi secara hukum syar'i, innallaha la yukhliful mi'ad. Faham tom? Ini keterangannya ada di dalam kitab Mawahibus Samad, yaitu syarah daripada Matan Zubat. Jadi inilah yang perlu kita fahami. Jadi jangan sampai kita sembarangan setelah kita jelaskan, oh mungkin bisa diampuni lah. Nggak tahu kita, ya kan? Nggak tahu lagi maksiat tiba-tiba lagi berbuat dosa tiba-tiba mati, kita nggak tahu. Apakah dosa kita diampuni ataupun tidak pun kita nggak tahu, ya kan? Kita tidak tahu. Maka dari itu kita harus waspada, senantiasa melakukan apa saja yang membuat Allah ridha. Karena apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fa kullun muyassarun lima khuliqalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang itu akan dimudahkan sesuai, ya kan, sesuai apa yang Allah ciptakan. Allah jadikan ini orang untuk tujuannya. Kalau tujuannya dia masuk surga, akan dimudahkan melakukan amalan-amalan surga. Jadi indikasinya insya Allah ini orang ahli surga, dia gampang, dia mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau dia ini orang yang mudah, bahkan kalau ada setiap maksiat tanpa capek, dia tiba-tiba di situ, udah paling depan. Jangan-jangan dia memang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan daripada bahan bakar api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tom? Ada sebagian orang saleh, ya kan, terlintas pada hatinya menyatakan kepadanya bahwa dirinya, nafsunya ingin melakukan perbuatan zina, dan dia mempunyai fatilah yang dinyalakan, dia mempunyai sumbu, ya kan, sumbu yang dinyalakan api. Terus dia mengatakan kepada nafsunya, ya nafsu inni udkhilu usbu'i fi hadhil fatilah. Wahai nafsuku, aku akan masukkan jemariku di api tersebut, ya kan, di api, di sumbu yang dinyalakan dengan api. Fa in sabarti, kalau engkau sabar, ala harriha, di atas panasnya api tersebut, makantuki mimma turidin, maka aku akan silahkan engkau apa yang engkau akan lakukan, yang engkau inginkan. Silahkan engkau mau melakukan apa saja, silahkan, kalau memang engkau sabar menahan panasnya api. Kemudian dia masukkan tangannya, jemarinya dimasukkan, hatta ahassa anna ruhahu kadat tazhaqu min syiddati harriha, sampai dia merasakan seolah-olah ruhnya akan hilang, ya kan, ruhnya akan hilang, ruhnya akan lenyap, min syiddati harriha, karena panasnya daripada api. Akhirnya dia katakan kepada
kepada nafsunya, hal tasbirin, apa engkau masih sabar bisa menahan panasnya api? Wa idza lam tasbiri, kalau engkau tidak sabar, tidak tahan untuk menahan panasnya api tersebut, yang mana api tersebut sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali saringan, sehingga manusia, penduduk dunia, penduduk bumi ini, dia masih bisa berhadapan dengan api. Dia masih bisa berhadapan dengan api. Bagaimana engkau bisa sabar menahan panasnya api neraka jahanam yang berlipat-lipat ganda panasnya? Akhirnya ini nafsu sudah nggak mau lagi untuk melakukan daripada zina. Ini orang-orang saleh mujahadahnya begitu, melawan hawa nafsunya sampai sebegitunya. Untuk apa? Senantiasa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah daripada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di zaman Bani Israel ada seseorang qadhi, seorang hakim, yang mana dia mau perjalanan jauh untuk menjalankan haji, dan dia titipkan supaya diawasin, dijaga istrinya terhadap saudaranya yang laki-laki. Ternyata saudara laki-laki ini setelah saudaranya berangkat haji, lama nggak pulang, istrinya dirayu-rayu supaya apa? Untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, untuk berbuat zina. Tapi ini perempuan mengatakan kepada saudara suaminya, ittaqillaha wa la takhun akhak, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau khianati saudaramu. Tapi iblis datang membisikin kepada ini laki-laki. Udah, kalau memang dia nggak mau diajak zina, ente bikin bukti palsu, kesaksian palsu kalau ini perempuan berbuat zina. Setelah itu dia disidang dan dia dirajam. Akhirnya dia datengin lagi itu perempuan, ya kan? Datengin lagi itu perempuan, dirayu lagi. Terus setelah merayu nggak bisa, dia ngancem. Oh, kalau memang ente nggak mau ngelakuin kayak seperti ini yang aku pinginkan, maka aku akan berbuat seperti ini. Akhirnya benar, ya kan? Kata ini perempuan, if'al ma turid, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Akhirnya dia dihukum rajam, tapi nggak sampai meninggal, tidak sampai meninggal. Terus dia ini, tatkala ini perempuan lagi keadaan sisa-sisa kehidupan dah, masih kesakitan, ternyata ada seseorang yang bawa unta, yang punya unta lewat, ya kan, dan mendengarkan di malam hari ini, dan mendengarkan daripada rintihan ini perempuan. Akhirnya dibawa ke rumahnya, sampai diobatin, sampai, ya kan, sampai sembuh, sembuh. Setelah dia sembuh, ada sebagian temen yang lihat ini perempuan ternyata cantik, masya Allah cantiknya. Akhirnya ini temennya merayunya, tapi tetap dia tidak mau. Tetap dia tidak mau, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini laki-laki temennya ini sakit hati. Oh, anda bakalan disembelih nih orang. Di malam yang lain dia datang untuk menyembelih itu perempuan. Ternyata anak ini yang tadi membawa onta demen juga sama itu perempuan, suka juga sama itu perempuan. Akhirnya yang di kamar tersebut itu bukan perempuan tapi anaknya, disembelih, ya kan? Setelah disembelih, ini yang tadi bawa onta tahu seperti itu. Oh, ini akibatnya gara-gara ini perempuan yang cantik.
Akhirnya perempuan cantik tersebut suruh pergi, dikasih uang dirham, dan dia pergi sampai dapat orang yang dihukum disalib. Didapetin orang laki-laki lagi disalib. Karena apa? Dia punya utang. Karena dia punya utang. Ini perempuan, karena perempuan yang salihah, dia bayarkan utangnya supaya ini orang diselamatkan. Akhirnya setelah dia ini diselamatkan, ini perempuan, kata ini laki-laki, la akunanna abdan laki, sungguh aku akan menjadi budak sahaya, hamba sahayamu wahai perempuan. Terus mereka berdua berjalan ke tepi pantai. Setan datang lagi. Ini perempuan digoda lagi sama orang tersebut, tapi tetap masih menolaknya. Ya kan? Terus perempuan ini mengatakan, hadza jazai minka, apakah ini balasan yang aku dapatkan daripada dirimu setelah aku menyelamatkan dirimu? Ternyata ini seorang laki-laki akhirnya udah putus asa, nggak bisa dirayu ini perempuan. Tidak bisa dirayu ini perempuan. Terus ada seorang pedagang datang. Ini perempuan dijual dengan 300 dinar. Ya kan, kata ini perempuan, sebenarnya anak ini orang yang merdeka. Dialah yang orang tidak tahu terima kasih. Akhirnya dijual secara paksa dan juga dibeli. Di malam harinya, ya kan, di malam harinya dibawa ke perahu, ya kan, di malam harinya dibawa perahu, jalan di perahu. Ternyata yang beli ini perempuan pun demen, ya kan, ngajak melakukan daripada perzinahan dengan tangannya mulai jelalatan, tangannya mulai nakal. Kata ini perempuan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Terus ini perempuan malah justru dipukul wajahnya. Gara-gara dipukul wajahnya langsung datang angin yang kencang menghancurkan daripada kapalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap jaga ini perempuan. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala tetap jaga ini perempuan sampai ini perempuan nyampe pada raja yang adil, raja yang saleh, dan ini perempuan menceritakan apa yang telah dia alami selama ini. Akhirnya ini seorang pemimpin yang saleh, yang adil tersebut membuat atau membangun daripada tempat ibadah khusus untuk ini perempuan, sampai kesebar kemana-mana kesolehahan daripada ini perempuan, ya kan, sehingga dia ini doanya mustajab, ya kan, terkenal doanya mustajab, ya kan, doanya terkenal daripada mustajab. Jadi banyak orang yang datangin ini perempuan. Ada orang yang cacat datang ke perempuan, didoakan sembuh, datang juga sembuh. Sampai-sampai suaminya pulang dari haji dan suaminya tanya kepada saudaranya, ya kan, tanya kepada saudaranya. Terus yang ditanya saudaranya tapi yang jawab orang lain. Terus masih tetap dengan tuduhan, sesungguhnya istrimu telah zina. Terus mereka ini manusia pada merajamnya. Akhirnya seorang suami tersebut datang lagi kepada saudara laki-laki tersebut. Saudara laki-laki tersebut sudah buta matanya, kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang memberikan kesaksian palsu punya penyakit yang menggerogoti anggota badannya, dan yang tergerogoti itu mulutnya, ya kan, mulutnya mulai tergerogoti oleh penyakit yang aneh, ya kan. Akhirnya ini perempuan suaminya ini mengatakan, ayo kita pergi ke seorang perempuan, tempatnya di sono. Ini perempuan terkenal salihah, terkenal doanya mustajab, maka kita datang ke sono biar kita semuanya sembuh. Akhirnya didatanginlah mereka. Akhirnya mereka datang kepada ini perempuan, dan
si saudara suaminya dan saksi-saksi tersebut ngikut. Akhirnya mereka sampai di perjalanan ketemu tukang jamal, tukang apa yang namanya, tukang yang mempunyai daripada ontak yang dia dapeti istrinya lagi sakit. Terus dia menceritakan, ya kan, menceritakan bahwasanya temannya telah menyembelih anaknya gara-gara ini perempuan. Begitu juga akhirnya apa? Ketemu juga daripada laki-laki yang tadinya dia ini mau disalib, tapi gara-gara dia diselamatkan perempuan nggak jadi disalib, ya tidak jadi disalib. Akhirnya mereka semuanya, intinya yang semuanya berbuat jahat itu semua diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta semuanya, ya kan. Tatkala datang kepada itu perempuan, kata perempuan, suruh ngaku dulu dosa-dosa kalian. Kenapa kalian itu mendapatkan penyakit yang aneh seperti ini? Dosa kalian harus diakuin dulu, baru aku akan mendoakan kalian. Akhirnya mereka semuanya menyebutkan kesalahan mereka semua, dan suaminya telah mendengarkan. Dan seorang perempuan tersebut cerita, wahai suamiku, mereka telah mengaku semuanya apa yang telah mereka lakukan. Terserah, kalau engkau mau menghukumnya, hukum mereka, tapi saya sudah memaafkan mereka. Akhirnya suaminya memberikan maaf dan mereka hidup dalam keadaan istimewa yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah dari ini, kisah yang kita tadi sebutkan, itu ternyata iffah, ya kan, menjaga diri dari hal yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu bisa menyelamatkan dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan, dari musibah-musibah. Maka seandainya Indonesia pengen jadi negara yang istimewa, maka perempuannya harus menjaga daripada kehormatannya. Siapapun negaranya, apapun negaranya, kalau perempuannya sudah durjana, maka pasti negara itu akan hancur, akan rusak dengan akhlak atau moral yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, wabil khusus daripada perzinahan dan juga akibat-akibat perzinahan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keturunan kita, keluarga kita, famili kita, daripada kaum muslimin muslimat semuanya Allah jaga, dan Allah berikan daripada derajat yang mulia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, ala man wa aslafuna salihun wa ila